matur suwun umak wis klik video iki, dan buat kamu yang baru mampir jangan lupa untuk subscribe. Nah, berjumpa lagi dengan Ayas J di channel YouTube Oma Siji, channel YouTube sebagai media pengembangan diri. Buat kalian yang bingung mau cari topik apa di channel ini, kalian bisa klik playlist dan pilih video yang kalian minati. Ya, ini merupakan episode pertama Oma Siji kembali ya. Saya akan membuat video tanya jawab tentang rajutan. Jadi pertanyaan teman-teman tentang rajut merajut akan saya jawab di video ini. Makanya tonton terus videonya sampai selesai, jangan di skip, karena pertanyaan kalian akan saya jawab dengan lengkap di video ini. Tonton terus ya, stay tune. Ya, ini adalah pertanyaan pertama dari @barbararos7029. Bahasa Spanyol ya, jadi saya translate dulu. Nah, artinya itu adalah silakan masukkan subtitle dalam bahasa Spanyol atau angka di layar. Terima kasih gitu ya. Gracias, terima kasih gitu ya. Oke, kalau ini saya tidak janji ya, karena memberi subtitle bahasa Spanyol gitu ya. Semoga ada waktunya, tapi terima kasih banyak atas komentar dari Spanyol ini ya, yang buat saya juga akhirnya ada penonton dari Spanyol ini ya. Sebagai apresiasi saya kasih tanda love lah ya, kasih tanda love. Terima kasih sudah berkomentar. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Anis Gunpin 6007. Ini pertanyaannya, pakai hakpen ukuran berapa Mbak? Terima kasih. Nah, ini pakai hakpen ukuran, saya balas aja ya. Kalau ini saya bisa membalas ini karena pakai bahasa Indonesia. Saya balas. Pakai hakpen merek Rose ukuran 5. Karena setiap hakpen itu atau setiap merek itu ukurannya itu biasanya beda-beda ya. Jadi kalau misalkan hakpen Rose atau disandingkan dengan hakpen tulip gitu, ukuran 5-nya Rose sama 5-nya tulip itu berbeda. Jadi ini saya menggunakan hakpen merek Rose ukuran 5. Oke, selanjutnya di atasnya ini ada pertanyaan tentang review benang rajut Polyindo versus Polycherry. Nah, ini pertanyaannya, Kak, Polycherry dan Polyapple bedanya apa ya Kak? Gitu ya, dari @nenidri4085. Apa ya? Kalau menurut saya sih bahannya sama ya, dari polyester gitu, tapi saya belum pernah mencoba Polyapple. Nah, ini bisa dibuat ide konten berikutnya, yaitu mereview Polyapple. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, saya love aja. Terima kasih sudah bertanya. Ini berikutnya tentang tutorial membuat selimut bayi rajut motif zigzag. Nah, ini pertanyaan dari Kak Nurhayati 5576. Kok saya bolak-balik row kedua akhirnya bukan 10 DC tapi tersisa 8 stitch? Ini sudah 1 tahun yang lalu ya. Saya juga bingung juga nih jawabnya, karena kalau saya mau ngulangi lagi waktunya ada apa enggak gitu ya. Dan ini barangnya juga sudah tidak ada, sudah terjual sepertinya ya. Mungkin bisa dicoba-coba ulang ya Kak ya, dicoba-coba terus, nanti ketemunya gimana gitu, karena ini saya juga sudah sedikit lupa. Oke, berikutnya, nah ini dari Kak Sukma Febriana 2700. Di sini Kak coba buat tutorial casing HP rajut pakai alat ini. Bisa digunakan sebagai ide konten berikutnya ya. Tapi saya juga tidak janji, semoga ada waktunya gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada
video saya tentang tutorial merajut sepatu lama menjadi baru. Ini ada komentar dari Kak Astuti6200. Terima kasih Bunda, sepatu lama yang tidak terpakai sekarang terpakai, malah keren banget. Lope-lope, haha, lope-lope juga ya Kak. Terima kasih atas apresiasinya. Sekarang kita cari lagi komentar tentang rajutan. Nah ini dia. Di sini dari Kak Hapsari Mawardi 364. Nah ini saya membuat video tentang tips membuat alas rajut tas yang lingkaran itu ya, kan biasanya itu jadinya itu segi 6 gitu. Nah ini saya membuat tips supaya rapi gitu ya, bentuknya itu menjadi lingkaran yang sempurna gitu. Nah ini pertanyaannya adalah, ya Kak punyaku segi 6, terima kasih rumusnya, saya baru belajar. Sambungannya lama-lama punyaku kok miring tidak lurus pas putaran ke atas atau naik. Oke ya, ini saya jawab. Terima kasih kembali Kak, coba diulang-ulang supaya hasilnya lebih rapi. Kemudian diupayakan kekuatan tarikannya itu sama supaya hasilnya tidak miring gitu ya. Nah ini ada pertanyaan dari Kak Hana Pratama 3269. Kak, tiap bikin kardigan hakpennya 3,5 mm. Kalau kardigan anak-anak hakpennya ukuran berapa? Ini jadi ukuran hakpen itu tidak ditentukan kardigan untuk orang dewasa atau kardigan untuk anak-anak ya. Jadi ukuran hakpen itu ditentukan oleh ukuran benangnya gitu ya. Oke, sekarang kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Kak Vinyandika. Pertanyaan pada tas ini ya, tutorial membuat tas rajut motif spike. Nah ini kakaknya bertanya tentang tinggi sama lebar akhir tasnya berapa Mbak gitu ya. Panjangnya 28 cm, kemudian untuk lebarnya 5 cm dan tingginya 18 cm. Saya balas ya. Oke, terima kasih sudah bertanya, saya kasih love. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini dari Kak Mbak Kining. Ini bertanya di video saya tentang top 6 benang rajut yang harus kamu tahu. Jadi ini rekomendasi benang rajut untuk pemula ya. Nah ini mbaknya berkomentar, saya pemula menggunakan benang yang pertama berbulu dan kecil, ternyata susah sekali ya itu. Nah ini saya balas ya komentarnya, terima kasih atas tanggapannya, semangat berkarya kakak gitu ya. Jadi jangan patah semangat, kita harus terus mencoba ya. Kalau awalnya nggak tahu nggak apa-apa lah, salah gitu ya, beli lagi yang baru yang rekomendasi untuk pemula yang mudah untuk latihan merajut. Semangat. Berikutnya ini tanggapan terhadap video saya, jangan beli 5 benang ini, tips memilih benang untuk perajut pemula. Nah ini masih sama, ini pertanyaan dari Kak Mbak Kining gitu ya. Betul, aku pemula susah menggunakan benang kecil dan berbulu. Nah kalau udah kecil dan berbulu buat latihan sulit sekali ya teman-teman ya. Jadi kalian perhatikan, kalian tonton lagi video saya yang tentang rekomendasi benang untuk pemula supaya kalian lebih mudah saat belajar merajut. Nah di atasnya ini langsung ada pertanyaan dari Kak Caida Safina 7858, maaf kalau salah menyebutkan nama ya. Ini tentang tutorial membuat tas rajut motif spike. Nah ini kakaknya bertanya, Kak hakpennya ukuran berapa? Ini saya menggunakan hakpen ukuran 3 tapi mereknya Tulip ya. Saya lanjutkan, ini ada yang bertanya dari Kak Regita Nur. Sakura Kekiam kalau dibuat bandana korset cocok nggak Kak?
menurut saya itu apa ya, semuanya tergantung selera sih ya. Kalau bisanya ya bisa digunakan untuk bandana. Oke, pertanyaan berikutnya dari Wulandari 1792. Ini bertanya tentang video short saya tentang tutorial alat rajut otomatis sentro model kelinci ya. Beliaunya berkata seperti ini. Masya Allah, sekarang ada mesin rajut manual ya, jadi rapi begitu hasilnya. Ingin punya mesin rajut kayak gini, insya Allah bila sudah beres semua urusan, amin. Ya Kak. Oke, naik lagi. Saya lihat apakah masih ada pertanyaan tentang rajutan di komentar yang belum saya respons. Nah, ini dia. Ada tutorial merajut sepatu lama menjadi baru. Ini dari @violetsia 2705. Nggak kepikiran awalnya, malah jadi bagus banget. Ya, terima kasih banyak atas apresiasinya. Ya, ada lagi nih ya pertanyaan dari Sri Istiah 1711, 4 bulan lalu ya, berarti masih baru nih. Nah, ini beliau berkomentar di video short saya ya, yang tentang merajut sepatu lama menjadi baru. Nah, itu yang banyak dramanya itu membuat merajut sepatu lama menjadi baru itu dramanya panjang, bikinnya panjang, bongkar ulang, bikin lagi gitu ya, sampai pada akhirnya jadi videonya gitu ya. Nah, ini beliau bertanya, mau tutorial ngerajut? Iya Mbak gitu. Terus ini ada yang menanggapi dari Kak @uf 3990, nitip Mbak. Kemudian ada yang balas juga dari @Linda Deborah Silitonga 8541. Love gitu ya. Love juga gitu ya. Tutorialnya sudah ada, silakan dicek di video saya gitu ya. Kalau kalian bingung, cari di playlist tutorial merajut. Kita cari lagi apakah masih ada pertanyaan tentang rajutan. Oh, ini. Wah, ini pakai bahasa Inggris ini ya teman-teman ya. Thank you so much for the explanation. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Kak Hiobi 1172. Ini bertanya pada video saya yang review benang poli Indo dan poli cherry. Jadi ini bahasa Indonesianya. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Akan lebih baik jika Anda bisa membuat sampel tas yang sama dengan menggunakan benang yang berbeda tersebut, sehingga kita bisa melihat perbedaan ukurannya. Tapi tetap saya berterima kasih atas penjelasan Anda. Oke, thank you, terima kasih. Semoga saya ada waktu untuk membuat ini ya, perbedaannya dengan benang yang berbeda, terus membuat satu jenis produk yang sama gitu, hasilnya perbandingannya gimana gitu kan ya. Semoga ada waktunya ya kakak ya. Oke, naik ke atas. Ini ada satu lagi ya, ini tentang video short sepatu lama menjadi baru itu ya. Memang agak banyak pertanyaan di bagian ini gitu ya. Ini dari Kak Latifah Hardiyatni. Kak, sepatu takutku udah lama enggak dipakai, jadinya keras. Kira-kira diapain ya biar bisa lentur lagi? Diapain ya? Saya juga kurang tahu ya. Mungkin kakaknya bisa cari-cari
referensi di YouTube gitu ya, cara melenturkan sepatu yang sudah lama tidak dipakai gitu ya. Karena saya sendiri belum punya tips untuk itu ya. Saya belum pernah mencoba dan belum pernah dapat sepatu yang kaku gitu ya. Belum pernah mengeksplorasi sepatu yang kaku menjadi lentur ya. Mohon maaf saya belum bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi kalau misalkan suatu ketika saya mendapatkan sepatu yang seperti di pertanyaan ini gitu ya, nanti coba saya share lagi kalau saya sudah mendapatkan jawabannya. Terima kasih sudah bertanya. Nah, itulah tadi pembahasan kita gitu ya. Episode pertama Oma Siji kembali menjawab pertanyaan teman-teman tentang rajutan. Semoga jawaban saya bisa diterima, tapi kalau misalkan memang ada yang belum terjawab, merasa belum maksimal jawaban dari saya mohon maaf gitu ya. Semoga saya ada waktu dan ada tambahan ilmu juga supaya bisa berbagi lebih banyak kepada teman-teman semua. Terima kasih kalian yang sudah menekan tombol suka, berlangganan, berkomentar, dan berbagi ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Ayas C, dadah.